siapa tuh? Kenalkan, kami dari kelompok 4 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dari 10 Multimedia 1. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai karir masa depan multimedia. Kami di sini sebagai gengsi presentasi. Perkenalkan, nama saya Nina Amalia, saya sebagai penyaji materi. Saya Pasita Putra Cinta sebagai penyaji materi. Saya Muhammad Ridwan sebagai penyaji materi. Adapun anggota lainnya yaitu pertama Devi Triwulandari sebagai bendahara, Alam Maulana sebagai narasumber, Widya Vitasari sebagai moderator, Sasa Maulida Sekarang sebagai dokumentasi, Ci Simikolan Sekira sebagai sekretaris, Zara Aulia Ramadhani sebagai isi PPT. Sebelumnya, teman-teman pada tahu nggak nih multimedia itu apa? Nah, di sini aku akan menjelaskan apa sih multimedia itu. Jurusan multimedia ini merupakan salah satu jurusan yang berada di SMK atau sekolah menengah kejuruan di bidang komputer yang mempelajari berbagai media seperti desain grafis, animasi, ilustrasi, videografi, fotografi, pengembangan website, pembuatan aplikasi, dan juga lain-lain untuk menyajikan data teks, suara, gambar, video, dan juga animasi yang dibuat semenarik mungkin menggunakan tools seperti ada Photoshop, CorelDRAW, Freehand, ada After Effects, dan juga lain-lain. Bukan hanya itu saja, multimedia juga mempelajari tentang komputer dan jaringan, pemrograman media interaktif, pengolahan audio, dan juga video. Berbeda dengan jurusan komputer yang lainnya, multimedia ini mempelajari banyak hal mengenai teknologi. Untuk melanjutkan pembahasan mengenai karir masa depan multimedia, kami menyajikan berbagai materi. Yang pertama adalah mengenai pengetahuan multimedia, yaitu apa saja sih pengetahuan yang didapat di jurusan multimedia ini. Yang kedua adalah keterampilan multimedia, yaitu keterampilan apa saja yang dibutuhkan di jurusan multimedia. Yang ketiga adalah peluang kerja multimedia. Di sini kami akan membahas peluang kerja multimedia dalam bidang wirausaha maupun dalam lembaga-lembaga. Dan yang keempat, mengenai pengembangan keterampilan pengetahuan dalam multimedia. Materi yang pertama, pengetahuan multimedia. Apa saja pengetahuan yang didapatkan di jurusan multimedia? Yang pertama, desain grafis. Desain grafis adalah ilmu yang mengandalkan sebuah kreativitas dalam menciptakan suatu rancangan desain grafis atau sebagai proses komunikasi visual seperti tipografi, fotografi, dan lain sebagainya. Untuk produk desain grafis yang sering kita temui, yang pertama logo, desain undangan, desain perikanan, desain produk digital, dan lain-lain. Yang kedua, membuat animasi. Animasi merupakan sekumpulan objek yang disusun secara peraturan telah ditentukan. Animasi terbagi menjadi dua, yaitu animasi 2D dan animasi 3D. Animasi 2D karakter dan objek yang digunakan untuk memanipulasi hanya terdiri dari tinggi dan lebar, sedangkan animasi 3D terdiri dari manipulasi karakter dan objek yang tinggi, lebar, dan kedalaman, dan lebih realistis dibandingkan karakter 2D. Beberapa contoh film animasi 2D adalah Disney dari Atlantis, The Lost Empire, The Rise of the Fall. Contoh animasi 3D yang sering kita kenali yaitu film seperti Up, Toy Story, dan Jumbo. Yang ketiga, mempelajari bagian-bagian komputer. Bagian-bagian komputer sendiri cukup rumit dan terkadang hanya angka-angka atau secara fisik hanya tabel. Bagian-bagian komputer dibagi menjadi tiga, yaitu software, hardware, dan hardware. Software merupakan suatu program di dalam komputer yang digunakan menjalankan fungsi tertentu. Contoh software sendiri yaitu 1. Windows, 2. Microsoft Word, dan ketiga Google Chrome. Sedangkan hardware atau perangkat keras yang masuk pada komponen fisik yang bisa dilihat oleh mata dan dipegang, contohnya monitor, dashboard, dan hard drive. Yang ketiga, firmware, orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer, bisa disebut juga komputer, kita yang menggunakan atau mengoperasikan komputer tersebut. Yang keempat, editing video. Editing video adalah program pembuatan editing visual dan audio dalam berbagai format, yaitu DVD, FDD, ataupun AV. Tujuan proses video editing adalah membuat suatu rekaman video mentah dan membuat menjadi video yang menarik dan enak untuk dinikmati. Kita gunakan teknik dasar sebagai contohnya trim, split, join, dan sebagainya.
kelima, web design. Web design ya istilah umum yang mencakup bagaimana isi web atau konten yang ditampilkan atau beberapa hypertext dan hypermedia. Tujuan dari web design adalah untuk membuat web atau sekumpulan konten online yang termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada server atau web server. Yang kedua adalah keterampilan multimedia. Apa sih keterampilan yang dibutuhkan? Keterampilan multimedia terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bisa membuat karya profesional. Maksud dari membuat karya profesional adalah bisa membuat animasi, fotografi, videografi, dan sebagainya. Yang kedua adalah mampu dalam mengoperasikan sebuah software komputer, yaitu paham akan cara mengoperasikan software hingga hardware, contohnya membuat dokumen, membuat desain, mengirim video, atau fotografi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mampu membuat desain profesional. Desain profesional merupakan seorang yang mampu melihat pekerjaan atau tugas dalam konteks solusi, yaitu dalam artian menggunakan kemampuan teknis dan non-teknis untuk memberikan hasil kreatif yang dapat menyelesaikan tujuan utama pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah bisa memahami ilmu komputer lebih dalam. Tentunya ilmu komputer sangat luas adanya karena berhubungan dengan teknologi yang kian bertambah canggih di zaman sekarang, sehingga keterampilan seperti ilmu komputer sangat berguna untuk era masa kini. Yang terakhir adalah lebih mahir sebagai content creator. Share dan tahu dengan berbagai macamnya content creator pada masa kini. Content creator sendiri banyak macamnya seperti podcast, live stream, YouTube, menulis blog, dan lain-lain. Dan tentunya untuk menjadi content creator tak luput dari ilmu multimedia. Materi ketiga adalah peluang kerja multimedia. Apa saja peluang kerja multimedia dalam lembaga maupun di wirausaha? Peluang kerja multimedia yang pertama adalah pada lembaga. Pertama adalah lembaga ekonomi dalam bidang media massa memasuki era globalisasi. Media massa kini dinilai sebagai lembaga ekonomi yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat luas. Kedua adalah lembaga pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah dalam bidang guru atau bahkan operator sekolah. Pada lembaga pendidikan pra multimedia adalah dalam pengoperasian komputer baik software untuk pembuatan dokumen-dokumen maupun hardware untuk fasilitas pendidikan maupun keperluan sekolah. Yang keempat adalah lembaga pemerintah dalam bidang badan siber dan sandi negara untuk mengatur dunia maya dan urus regulasi soal internet. Yang terakhir adalah lembaga penyiaran dalam bidang lembaga penyiaran profesional tidak luput dari peran multimedia. Contoh multimedia yang dimaksud adalah kamera, komputer, dan lain-lain. Peluang kerja multimedia yang kedua adalah dalam bidang wirausaha. Bisa menemukan peluang usaha di bidang multimedia sebenarnya cukup mudah. Caranya dengan cara merespon perkembangan teknologi informasi. Bagi yang sebelumnya hanya sebagai penikmat, bagaimana bisa menjadi pembuat? Pada prinsipnya adalah bagaimana berubah peran kita. Yang sebelumnya hanya sebagai pelaku konsumtif, dirubah menjadi sesuatu yang produktif di bidang multimedia. Yang pertama adalah ilustrator. Ilustrator merupakan salah satu pekerjaan bidang multimedia yang menyediakan jasa gambar ilustrasi pada media. Bisa media koran, majalah, buku, website, biro periklanan, pembuat storyboard pada film, dan lain-lain. Yang kedua adalah komikus. Komikus adalah orang yang ahli membuat komik. Istilah komikus dipakai di Indonesia untuk menyebut pembuat komik. Hingga saat ini, industri komik di Indonesia juga sudah menggeliat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya terbitan buku komik lokal yang beredar di berbagai toko buku. Yang ketiga adalah animator. Semakin banyaknya media tayang untuk karya animasi seperti stasiun televisi dan media online seperti YouTube, video, dan sebagainya, semakin membuka peluang bagi para animator untuk bekerja bahkan membuka usaha sendiri. Media internet di YouTube juga bisa dijadikan ajang untuk mencari penghasilan melalui iklan di Google AdSense. Dan yang terakhir adalah desainer grafis atau perancang grafis.
Usaha biro jasa desain sekarang banyak beredar. Usaha ini bisa dimulai dari layanan jasa kecil-kecilan dulu. Misalnya, membuat desain undangan pernikahan, desain kartu undangan, desain kartu nama, spanduk, hingga desain iklan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah materi mengenai pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam kebiasaan multimedia. Untuk poin yang pertama atau poin A adalah keterampilan belajar dan inovasi yang berfokus pada berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan juga kolaborasi. Nah, tentunya keterampilan yang saya sebutkan dalam poin A ini merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa-siswi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya pada bidang jurusannya masing-masing. Nah, contohnya nih, di bidang multimedia kita harus mempunyai pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kita. Contohnya adalah seperti dengan mempelajari mengenai pengolahan komputer dan juga jaringan, melakukan pembelajaran mengenai desain grafis, melakukan pembelajaran mengenai pemrograman, juga materi-materi lainnya yang terdapat pada jurusan multimedia. Poin yang selanjutnya yaitu poin B mengenai berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini meliputi yang pertama adalah menggunakan sejumlah teknik. SMK sebagai sekolah menengah kejuruan tentu saja berfokus pada pembelajaran yang menggunakan teknik-teknik. Nah, kita sebagai siswa-siswi SMK harus mengembangkan teknik-teknik yang kita pelajari dalam bidang tersebut. Yang B adalah menciptakan ide yang luas, menghasilkan ide-ide baru, mengelaborasi, menganalisis, dan mengevaluasi diri sendiri untuk memperbaiki dan memaksimalkan usaha-usaha kreatif yang telah kita buat. Dan selanjutnya, yaitu poin C mengenai bernalar secara efektif. Bernalar secara efektif ini seperti menggunakan sejumlah penalaran, baik deduktif maupun induktif sesuai dengan situasi yang sudah kita alami. Poin selanjutnya adalah berkomunikasi secara efektif. Yang pertama adalah mengartikulasikan pikiran diri kita secara efektif dengan menggunakan keterampilan komunikasi oral. Komunikasi oral ini merupakan komunikasi secara lisan, baik seperti memberi pertanyaan, memberi tanggapan, menjawab, maupun memberikan saran dan juga tanggapan berdasarkan sejumlah konteks dan juga tujuan. Dan yang kedua adalah mendengarkan secara efektif untuk memahami makna. Nah, mendengarkan secara efektif ini merupakan proses pemahaman secara aktif untuk mendapatkan berbagai informasi. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan komunikasi untuk sejumlah tujuan. Yang berarti dimana ketika kita tidak mengetahui suatu materi, kita berhak untuk melakukan komunikasi kepada orang-orang yang lebih mengerti daripada kita untuk mendapatkan informasi-informasi dan juga penambahan materi baru untuk diri kita. Dan keempat adalah menggunakan beragam media dan teknologi dan juga menilai dampaknya. Yang terakhir adalah berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan yang berbeda. Dalam lingkungan yang berbeda, kita harus bisa menyesuaikan diri dalam berkomunikasi pada lingkungan tersebut, seperti ada kita berbicara, intonasi, pengungkapan makna, atau pengungkapan tujuan kita secara langsung. Kesimpulan pada materi yang kita bahas hari ini adalah karir masa depan multimedia dalam peluang kerja sangat luas adanya. Namun, kita sebagai siswa-siswi multimedia harus dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kita pada bidang jurusan multimedia. Dan harapan kami adalah siswa-siswi multimedia dapat mengetahui peluang kerjanya dalam bidang jurusan multimedia dan mengetahui cara-cara pengembangan keterampilan dan juga pengetahuan dari jurusan multimedia. Untuk tanggapan, saran kritik ataupun segi tanya jawab akan kami buka pada kolom komentar di bawah ini. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.